Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai detik ini nikmat dan karunia-Nya masih kita rasakan. Iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur, nikmat kesempatan, kemudahan, sehingga Allah takdirkan kita bisa melaksanakan kebaikan di pagi hari ini dengan diawali sholat subuh berjamaah. Semoga ini menjadi amal ibadah kita yang menjadi penolong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga berharap semoga Allah ridha memberikan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini masih berlanjut dengan tema yang kemarin, Pak ya. Kebanyakan manusia mengingat kebaikan Allah itu berupa materi, Pak ya. Berupa materi. Diberikan harta, diberikan kendaraan, diberikan tempat tinggal yang mewah ya. Selalu itu yang diingat. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam kenikmatan yang lainnya kepada kita, kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu harus kita sadari, tidak boleh dilupakan juga. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati manusia itu akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian nikmat yang harus kita harus kita jaga dari apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang tadi yang pertama saya baca, "Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun." Sesungguhnya seburuk-buruk ciptaan Allah, dalam terjemahannya binatang melata, Pak ya. Inna syarrad dawab, ad-dawaba ini adalah binatang melata. Indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, summul bukmul ladzina la ya'qilun adalah orang-orang yang tuli,
yang bisu, yang mereka tidak bisa memahami apa yang menjadi kebaikan. Kira-kira kalau orang munafik Bapak, itu benar-benar tuli, benar-benar buta atau tidak? Menulikan. Tidak. Kira-kira yang tuli dan buta itu apanya? Hatinya. Hatinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat melihat, memahami, mendengar, dan berbagai macam nikmat lainnya, itu merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita jaga, perlu kita syukuri. Karena lagi-lagi banyak orang yang hanya memahami kebaikan Allah hanya dari satu sisi. Kalau lagi terasa sempit, kapan luangnya ini ya? Kalau lagi terasa sakit mulu perasaan, kapan sehatnya gitu. Ketika diberi sehat, lupa dengan apa yang dikeluhkan sebelumnya. Diberikan hujan mulu. Maka kata Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah almarhum Pak ya, hatiku adalah rumahku. Kalau hatinya lapang, hatinya ikhlas, hatinya bersyukur, yang sedikit akan terasa banyak, yang sempit akan terasa lapang, ya. Dan sebaliknya, ya. Kalau hatinya tidak bersyukur, tidak lapang, walaupun harta melimpah, ya, maka akan terasa sedikit. Mobil yang mewah, kendaraan yang mewah, ada penyejuk udaranya, ada penghangat udaranya Pak ya di dalam. Terasa doyong kata namanya dan sebagainya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dari sisi materi saja yang perlu kita ingat dan kita syukuri. Semuanya yang berada dalam diri kita, ya. Kalau kita bernafas itu bayar pakai oksigen Pak, kira-kira berapa yang harus kita keluarkan setiap hari? Yang pernah saya beli oksigen satu tabung kecil itu 700.000 Pak. Kira-kira kita tarik nafas gratis atau bayar sekarang? Gratis, Masya Allah. Makanya yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada lagi alasan untuk kita bersyukur dengan cara selalu berusaha menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dalam keadaan sakit, apakah sholat libur? Tidak, ya. Sholat tidak libur. Bahkan di momen bulan Rajab ini yang mulia, Allah memerintahkan sholat, ya, kepada Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad SAW itu dengan cara langsung Pak, secara langsung. Tidak diturunkan ayat dulu, tapi langsung dipanggil. Rasulullah dipanggil ke Sidratul Muntaha, bertemu Allah SWT untuk menerima sholat. Saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya yang tadinya sholat jumlahnya 50 waktu, nolnya dihapus menjadi 5 waktu. Pertanyaan kita, 5 waktu, ya, apakah sudah selalu berjamaah? Apakah setiap hari berjamaah, setiap pekannya berjamaah, atau setiap bulan, setiap tahun selalu berjamaah atau tidak? Pasti ada yang bolong-bolong Pak ya. Entah itu kejebak macet, entah itu lagi kurang sehat. Nah, apalagi kalau 50